Kesempatan untuk membawakan khutbahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayyuhal muslimuna hadiruna rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazat muttaqun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wallahu ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam artian menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya, sehingga nantinya insya Allah kita selamat di dunia maupun selamatan kita di akhirat nanti insya Allah. Dan marilah kita tak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian keluarganya, sahabat-sahabatnya, sampai kepada tabi-tabiin dan pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman nanti insya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada Jumat hari ini sesuai dengan tema yang diberikan oleh panitia, yaitu kita mengambil keberkahan daripada tema khutbah Jumat, yaitu meningkatkan iman, ketakwaan dan ukhuwah Islamiyah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini, hari Jumat, merupakan hari yang sangat istimewa, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam dilahirkan, dan pada hari itu juga meninggalkan dunia ini. Dan hadis ini hadis riwayat Muslim. Jadi oleh karena itu pada hari Jumat bukanlah sekedar hari berkumpul untuk sholat berjamaah, tapi momentum memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita senantiasa menghubungkan ukhuwah Islamiyah atau silaturahmi dalam kehidupan kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas, dijelaskan bahwa bagaimana untuk meningkatkan keimanan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, ya. Apabila disebut nama Allah, ya, maka dia di dalam hidupnya itu selalu gemetar hatinya. Itulah orang-orang yang beriman, dan apabila mendengarkan kalimat-kalimat Allah maka bergetarlah hatinya. Jadi semakin banyak mendengarkan kalimat
gemetarlah hatinya karena dia merasa dekat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah tentang bagaimana kita mendekatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang saya bacakan dalam khutbah tadi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Jangan kamu tinggalkan dunia ini sebelum sempurna keislaman. Jadi dalam kehidupan ini adalah hendaknya kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan apa yang diperintahkan. Ya, diperintahkan tentunya berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rukun Islam. Karena kalau ini kita tidak laksanakan, maka di dalam ayat tadi keislaman kita tidak sempurna. Gimana itu bunyinya? Buniyal Islam ala khamsin syahadatin an la ilaha illallah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa shaum ramadan hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bahwasanya untuk kesempurnaan keislaman kita itu dalam keseharian kita, yang pertama adalah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, 2 kalimat syahadat, ucapan 2 kalimat syahadat ini sudah diajarkan mulai dari anak-anak kita sampai kepada orang tua kita untuk senantiasa dikuasai, karena ucapan kalimat syahadat ini adalah sebagai penyaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan bahwasanya saya bersaksi pula bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ucapan kalimat syahadat ini mulai kita amalkan, misalnya untuk membina atau memulai menciptakan, membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan itu dibuktikan dengan beberapa saksi. Itu menunjukkan bahwa apa untuk menjadi sebagai kepala rumah tangga, apakah sudah sesuai dengan penyaksiannya kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kalau dilaksanakan untuk membentuk rumah tangga, maka harus disertai dengan kalimat syahadat. Kemudian selanjutnya bahwa kalimat syahadat ini adalah sebagai syarat juga sahnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Jadi setelah tadi mengucapkan kalimat syahadat, ternyata di dalam kalimat syahadat itu juga adalah diucapkan pada waktu kita melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Dan apabila kalimat syahadat ini tidak diucapkan dalam kalimat atau melaksanakan ibadah sholat, maka sholat kita tidak memenuhi syaratnya sahnya sebagai pelaksanaan sholat. Kemudian setelah sholat kita melaksanakan atau mengeluarkan zakat. Ya. Zakat itu ada 2, zakat fitrah dan zakat harta. Zakat fitrah itu dikeluarkan pada waktu bulan puasa sampai mengakhiri bulan suci Ramadan atau Idul Fitri. Kemudian zakat harta itu berlaku
secara atau sepanjang masa. Ya, maksudnya zakat harta itu ada dikeluarkan sekali setahun, dalam artian pada harta kekayaan kita seperti jual beli itu biasanya dihitung sekali setahun atau sudah mau Idul Fitri. Tapi ada harta spontanitas, ya seperti kita sebagai pengacara atau pemborong, ya apabila itu mendapatkan tender, ya atau semacamnya, maka pada saat itu pula dikeluarkan zakatnya 2,5%. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah ini tentunya dilaksanakan, terutama kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini. Itu adalah yang inti kita menghubungkan ukhuwah Islamiyah. Dengan ukhuwah Islamiyah ini maka terjadilah hubungan baik kita, tidak boleh terjadi kesalahpahaman, fitnah, kemudian prasangka. Ya, tentunya intinya adalah kita saling berbuat baik terhadap sesama kita, karena kita ini bersaudara. Ya, maka untuk menghubungkan silaturahmi atau ukhuwah Islamiyah ini adalah harus kita perbaiki hubungan kita dengan sesama kita. Jadi oleh karena itu, sebagai kesimpulan daripada khutbah yang singkat ini, marilah kita tingkatkan keimanan kita, kemudian ketakwaan kita, ukhuwah Islamiyah kita, sehingga kita insya Allah nantinya kita selamat di dunia, lebih-lebih keselamatan kita di akhirat nanti. Demikian khutbah singkat kita pada khutbah hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayyuhal muslimuna hadiruna rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqullah. Faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat qati'ah hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan
ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullahal azim wallahu ya'lamu ma tasna'un.